Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Mau Diperhamba. Bicara diperhamba itu ada dua macam. Yang pertama, diperhamba oleh Allah. Ini adalah keadaan diperhamba yang positif. Orangnya sering disebut hamba Allah, hamba Tuhan atau anak Allah. Yang kedua, diperhamba oleh si jahat. Ini diperhamba yang negatif. Orangnya sering disebut hamba dunia atau hamba dosa atau anak dunia. Kalau dikatakan jangan mau diperhamba, tentu yang saya maksud jangan mau diperhamba oleh dosa. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Maksud saya, agar tidak diperbudak oleh dosa. Nah, kita akan baca terlebih dahulu Galatia 5 ayat 1. Demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, artinya sama dengan supaya kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Tadi dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Jadi, agar tidak menjadi hamba dosa, caranya jelas, yaitu melalui Yesus. Kenapa begitu? Karena Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Ini harus benar-benar kita sadari. Kalau dikatakan Kristus telah memerdekakan kita, bukan berarti kita sudah bebas dari perhambaan. Tidak otomatis seperti itu. Makanya kita juga harus tahu bagaimana caranya, mekanismenya. Yesus memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Caranya dimulai ketika Yesus mati di kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Dengan demikian, kita beroleh pembenaran atau pengudusan. Kita dibenarkan atau dikuduskan, meskipun kita belum sungguh-sungguh benar atau belum benar-benar kudus. Hal itu supaya kita bisa dibawa kepada Allah, dipertemukan dengan Dia, diperdamaikan dengan Dia, dan Allah bisa memberi kita Roh Kudus-Nya. Setelah kita beroleh Roh Kudus, itu pun bukan berarti kita sudah tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Belum, saudara. Karena di dalam diri kita masih ada beban dan dosa. Itu kita harus tahu. Lalu apa itu beban? Beban adalah segala keinginan dan ambisi untuk memperoleh dunia. Kita ini masih ada dalam percintaan dunia, saudara. Kebanyakan kita. Kita ini masih mengingini harta, kekayaan, pangkat, jabatan, dan hal-hal duniawi lainnya. Kita harus akui itu. Sedangkan dosa, hamartia, adalah ketidaktepatan. Pikiran dan perasaan kita tidak sesuai lagi dengan pikiran dan perasaan Allah. Akibatnya, kita tidak bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, dengan diberinya Roh Kudus, kita diberi tanggung jawab agar kita benar-benar bisa kudus atau bisa sungguh-sungguh menjadi benar. Untuk itu, dengan Roh Kudus saja belumlah cukup. Maka Allah juga memberikan Injil atau firman-Nya. Firman inilah yang bertugas untuk memperbarui pikiran kita supaya kita bisa mengerti kehendak Bapa. Firman inilah yang akan menguduskan dan membenarkan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan harus dipahami dengan benar.
Kalau tidak dipahami dengan benar, maka kita tidak bisa menjadi sempurna atau sungguh-sungguh benar. Kita bisa jadi baik, masih bisa menjadi baik, tetapi tidak bisa sempurna, tidak bisa sungguh-sungguh merdeka. Padahal tuntutan kita sebagai orang Kristen adalah sempurna, dalam arti benar-benar tidak diperhamba lagi oleh beban dan dosa. Lalu bagaimana kita tahu kalau kita sudah benar-benar merdeka? Ya, maksud saya Allah menyediakan sekolah kehidupan, saudara, di mana melalui setiap kejadian Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini yang dimaksud adalah agar kita bisa menanggalkan beban dan dosa tadi. Tentu bagi orang yang mengasihi Dia, Roma 8 ayat 28. Ya, kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin ya bisa menanggalkan beban dan dosa dalam dirinya. Itu penting kita sadari, saudara. Dan itu kita sendiri yang menentukan, itu pilihan kita. Apakah kita mau menanggalkan beban dan dosa atau tidak. Nah, sekarang kita kembali kepada pribadi Roh Kudus yang sudah ditempatkan di dalam tubuh kita. Perannya apa, saudara? Di sini Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita untuk memahami Injil yang benar dengan benar. Roh Kudus juga memampukan kita untuk bisa lulus dalam sekolah kehidupan yang tadi saya katakan di atas. Memampukan kita memiliki respon, sikap hati, tutur kata, dan tindakan yang benar atas setiap kejadian yang Tuhan izinkan, yang kita alami. Dan hal itu tidak bisa berlangsung seketika, melainkan bertahap sepanjang hidup kita. Makanya ayat yang kita renungkan tadi berkata, berdirilah teguh. Artinya berjuanglah untuk menanggalkan beban dan dosa. Karena kalau kita tidak berjuang, maka beban dan dosa itu akan tetap menguasai dan memperbudak kita. Itu monster kok, saudara. Tetapi kalau kita mau terus berjuang dengan pertolongan Roh Kudus, kita semakin hari semakin bisa untuk tidak mencintai dunia lagi. Karakter kita juga semakin diubahkan menjadi seperti Yesus, sampai akhirnya kita benar-benar kudus dan sungguh-sungguh benar. Kemauan kita hanya hidup turut dengan kehendaknya dan memberikan segalanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, kita sudah ada dalam keadaan yang tidak diperhamba lagi oleh dosa, tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Begitu maksudnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.